Pemirsa, pemerintah terus berupaya menjaga pasokan dan keterjangkauan harga kedelai di tanah air. Salah satunya dengan mendatangkan kedelai impor dari Amerika Serikat di awal tahun ini yang diharapkan menurunkan harga jual di tingkat perajin tempe dan juga tahu. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mendatangkan kedelai dari negeri Paman Sam sebanyak 56.000 ton. Jumlah kedelai impor ini merupakan sebagian dari rencana pemerintah mendatangkan sebanyak 350.000 ton kedelai untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan sebanyak 56.000 ton kedelai akan segera membanjiri pasar domestik agar para perajin tahu tempe dan produk olahan kedelai bisa mendapatkan bahan baku dengan harga terjangkau. Sehingga diharapkan harga kedelai yang semula dari Rp14.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. Zulkifli berharap ketersediaan dan pasokan kedelai di tingkat perajin tahu tempe dan masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan, puasa, dan Lebaran tahun ini akan tetap terjamin, sehingga harga kedelai menjadi lebih stabil dan terjangkau. Akhir tahun lalu, Menteri Perdagangan telah meminta Perum Bulog untuk mengimpor kedelai sebanyak 350.000 ton dari Amerika Serikat untuk mengatasi kenaikan harga komoditas tersebut. Kedelai impor tersebut dibeli dengan harga Rp11 hingga Rp12.000 per kilogram dan dijual kembali ke konsumen dengan harga Rp10 hingga Rp11.000 per kilogram, sehingga pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp1.000 per kilogram. Sementara itu, kedelai impor ini juga dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam pemberian penggantian selisih harga pembelian kedelai menjadi Rp11.000 per kilogram. Program ini merupakan kelanjutan program bantuan kedelai pemerintah yang dilanjutkan oleh Bappenas. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, menjaga harga kedelai tetap terjangkau di 2023. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aib Saripudin yang merupakan Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Aib. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Aib, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik Pak Aib, ini menjaga harga kedelai tetap terjangkau di 2023. Dan mengawali perbincangan kita untuk kali ini, bagaimana review Anda terhadap pasokan dan pergerakan harga kedelai di sepanjang tahun 2022 lalu? Terima kasih. Jadi mengenai pasokan harga di tahun 2022 itu luar biasa naiknya harga kedelai ini. Dari asalnya di tahun 2021 itu sekitar Rp8.500 per kilo, itu naik sampai dengan 14.000 lebih. Begitu. Jadi lebih daripada 60% kenaikannya. Akibatnya banyak yang menjerit dan lain-lain. Namun alhamdulillah pemerintah melalui Menteri Perdagangan waktu itu Pak Lutfi telah mengeluarkan SK Juklak Menteri Perdagangan memberikan subsidi sebesar Rp1.000. Maka mulai April tahun 2022 sampai dengan Desember 2022 itu kita mendapatkan subsidi Rp1.000 per kilogram untuk anggota pengrajin tempe tahu semuanya anggota Kopti. Namun dari target kita selama ini rata-rata penyerapan kita ini adalah lebih kurang 250.000 ton per bulan. Tapi karena memang persyaratan, karena ini memakai uang pemerintah, syarat administrasinya itu harus benar dan baik, maka dari lebih kurang 250.000 ton per bulan, padahal pemerintah telah menyiapkan itu rencananya 200.000 ton per bulan, untuk 4 bulan menjadi 800.000 ton. Ternyata karena masalah administrasi di Kopti ini sangat lemah, maka persyaratannya itu tidak memenuhi sehingga hanya Kopti yang memenuhi syarat yang bisa diberikan. Akibat lebih lanjut, dari semua targetnya 800.000 ton di tahun 2022, hanya terserap itu seluruhnya 168.000 ton pada bulan Desember 2022. Jadi kira-kira hanya sekitar 20% lebih. Jadi sisanya 80% itu belum terserap.
Maka kami mengusulkan ada perpanjangan di tahun 2023 Mhm. gitu. Pak Aib, apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan mungkin atau pelajaran dari kondisi ini? Apakah memang perbaikan dari sisi administrasi, terutama dari anggota produsen tahu tempe Indonesia, masih harus dibenahi ke depannya? Betul, betul sekali. Jadi masalah administrasi, perizinan, terus NIB, NIK, terus juga NPWP dan lain-lain dari kopti-kopti di seluruh Indonesia, termasuk pekerjanya, karena kami ini itu pengrajin tempe tahu, itu satu pabrik itu kira-kira hanya ada 2 orang, 3 orang, 5 orang atau 10 orang keluarga, sehingga lebih dari 140.000 pabrik tempe tahu di Indonesia itu administrasinya itu NIB, NIK, NPWP dan lain-lain itu banyak yang tidak punya. Faktanya sampai Desember telah bisa lengkap itu hanya kira-kira 20%. Maka disinilah kebetulan kami mengusulkan sekaligus kepada Kementerian Koperasi bahwa database dari pengrajin tempe tahu ini penting untuk disusun database, Ya. sebagaimana kami pernah lapor kepada Presiden Joko Widodo waktu menghadap bahwa database ini perlu. Halo Pak Aib? Ya, tadi ada Bapak Aib Sarifudin, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia, dan tadi juga disampaikan pemirsa beberapa program yang sudah disusun oleh pemerintah untuk membantu para pengrajin tahu dan tempe Indonesia, terutama dalam mendapatkan suplai, kemudian juga subsidi. Ini masih terganjal dari masalah administrasi, karena dari keseluruhan pengrajin tahu tempe di Indonesia hanya 20% yang memenuhi syarat administrasi, sehingga dari program pemerintah tidak berjalan dengan cukup baik. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat negara penghasil kedelai terbesar di dunia. Ini data per Desember 2022 dalam satuan juta ton. Yang pertama ada Brazil, pemirsa, di 152, Amerika Serikat di 118,3, Argentina 49,5, 18,4 untuk China, India, Paraguay dan Kanada. Tampaknya Indonesia tidak termasuk salah satu penghasil kedelai terbesar di dunia. Ya, kita beralih ke grafis selanjutnya, negara importir kedelai ke Indonesia mulai dari Januari sampai dengan Agustus di 2022. Di antaranya adalah Amerika Serikat di 1,4 juta ton, Kanada di 242 ribu ton, Brazil di 41,73 ribu ton, Argentina, Malaysia dan juga negara lainnya. Untuk data selengkapnya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Dan kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Aib Sarifudin, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe di Indonesia. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Aib, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya tadi terkait juga dengan pemerintah terus berupaya menjaga pasokan kedelai, terutama bagi pengrajin tahu dan tempe di Indonesia, terutama dari sisi impor. Tadi juga Anda jelaskan pemerintah sudah punya program, namun lebih terkendala kepada masalah administrasi yang sampai sejauh ini terus dibenahi dan minta perpanjangan supaya program ini berjalan di maksimal. Nah, kembali kita ke permasalahan fundamental Pak Aib, terutama dari sisi pasokan kedelai ini sebagai bahan baku. Dan ini tampaknya sudah menjadi masalah klasik dan belum terselesaikan sampai sejauh ini. Bagaimana Anda melihat perkembangan sampai sejauh ini? Apakah kita akan selamanya sebagai negara pengimpor kedelai, ataupun mungkin sudah ada berbagai upaya yang dilakukan sampai sejauh ini untuk meningkatkan produksi di dalam negeri? Baik, terima kasih Pak. Jadi pertama memang sebagai ilustrasi, tahun 89 sampai 92 itu zaman waktu itu kepala bulognya itu adalah Pak Bustanul Arifin almarhum, kita ini swasembada kedelai. Kebutuhan kedelai saat itu 1,8 juta ton sampai 1,9 juta ton per tahun. Dan itu dipenuhi oleh kedelai lokal seluruhnya. Tapi sejak saat itu sampai sekarang terus menurun. Dan tidak bisa naik lagi
Jadi dari tahun 90 sampai sekarang itu kan sudah kira-kira 30 tahun lebih. Itu yang pertama. Mengenai masalah kenapa tidak naik-naik, itu silahkan pemerintah yang akan menjawab. Namun perlu kami sampaikan bahwa kami juga ingin kalau bisa seperti Brazil. Brazil itu dulu itu produksi kedelainya itu di bawah Amerika. Namun karena dia ini dengan sistem mekanisasi, terus ada soybean estate dan lain-lain, sekarang Brazil mengalahkan produksi Amerika, sehingga sekarang produsen terbesar di dunia adalah Brazil. Jadi dengan demikian Indonesia bisa belajar dari Brazil atau dari Amerika untuk menanam kedelai, sistem soybean estate, mekanisasi full dan lain-lain, sehingga kembali bisa produksi antara 1 juta ton ke atas. Dan kami sebagai informasi bagi masyarakat dan semua, tahu itu jauh lebih baik kalau dibuat dari kedelai lokal. Karena kedelai lokal itu lebih higienis, lebih harum, lebih bagus dan ini dan lain sebagainya. Sehingga tahu seperti contoh tahu Sumedang selalu pakai kedelai lokal, itu jauh lebih enak rasanya. Jadi kalau kedelai lokal nanti bisa 1 juta ton diproduksi Indonesia, kami siap untuk membeli kedelai lokal dengan harga yang mungkin tidak seperti yang kemarin, bisa harga 10.000 ke atas. Yang kedua, khusus mengenai impor, ini sebetulnya pemerintah, Menteri Perdagangan, Bappenas dan lain-lain telah mempersiapkan dari awal, yaitu karena kami sudah bikin surat sejak bulan Oktober tahun 2022 kepada pemerintah, terus November, Desember dan lain-lain supaya 2023 ini stok kedelai itu selalu aman dan nyaman. Dan waktu itu pemerintah telah menugaskan BUMN, salah satunya adalah Bulog, untuk bisa mengimpor kedelai dari luar negeri. Namun faktanya sampai sekarang itu kedelai impor itu belum pernah bisa hadir di Indonesia. Sehingga dengan demikian kemarin dengan inisiatif daripada Bappenas dan Menteri Perdagangan ada kedelai impor yang diimpor oleh importir selama ini. Kami sebut saja importirnya adalah FKS 56.000 ton, dan kami ucapkan terima kasih karena FKS membantu program pemerintah ini untuk supaya kami, karena prioritas utama bagi pengrajin tempe tahu 1 hari pun tidak boleh tidak ada kedelai. Jadi harus selalu ada kedelai. Nah, dengan adanya kedelai, kami ada kedelai. Namun kenapa kok tidak BUMN yang menyelenggarakan atau mengadakan, itu silakan ditanyakan kepada pemerintah. Namun kami mengharapkan kalau tidak Bulog, kan ada BUMN yang lain. Kemarin juga ada hadir dari RNI atau dari mana saya tidak begitu jelas. Tapi memang pemerintah berusaha untuk membantu pengrajin tempe tahu yang jumlahnya jutaan orang ini, hampir 5 juta orang di seluruh Indonesia, menunggu harga kedelai yang lebih murah. Kemarin oleh Menteri Perdagangan ditanyakan bahwa berapa ini harga kedelai impor ini oleh importir swastanya, disampaikan harganya katanya Rp12.000. Sehingga kalau Rp12.000 ada subsidi dari pemerintah Rp1.000, maka kami membeli seharga Rp11.000. Dan untuk itu terima kasih. Namun kalau bisa ini kita jangan seperti ini terus, tapi mari kita sama-sama mengadakan kedelai ini baik impor maupun lokal agar supaya rakyat dan bangsa Indonesia memperoleh kedelai yang betul-betul sehat buat kita semuanya. Baik, Pak Aib, dari pandangan Anda apa yang harus dilakukan ini ketika ketergantungan impor ini bisa dikurangi, kemudian juga harga kedelai di dalam negeri juga bisa Naik. jaga sampai sejauh ini?
Ya, betul. Jadi harga kedelai lokal yang selama ini harganya antara 7.000 sampai 8.000 rupiah per kilo, kami bersedia beli bisa 11.000 lebih. Sehingga petaninya akan senang dan terjamin. Jadi di mana ada kedelai lokal, kami jamin beli. Begitu. Sehingga dengan demikian petaninya aman, nyaman, dan juga terutama masyarakat dan bangsa Indonesia yang konsumsi tahu dan tempe itu lebih sehat. Begitu. Apakah dengan menjaga harga, terutama di tingkat petani, Pak Aib, ini juga menyebabkan minat dari petani eh, bertahannya Meningkat. di bercocok tanam kedelai ini lebih tinggi? Karena dengan harga di tingkat petani yang tidak dijaga, banyak petani yang berpindah kepada jenis tanaman lain yang dinilai lebih menguntungkan. Benar. Jadi memang salah satu karakteristik kedelai ini, kedelai itu adalah tanaman tumpang sari. Sama seperti padi. Jadi kalau kita tanam padi, padi terus, padi yang ketiga atau keempat itu dia produksinya menurun. Tapi kalau misalnya padi kedelai itu produksinya baik padi maupun kedelai itu meningkat terus karena tanahnya menjadi lebih subur, hara dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian tanah kita yang subur itu hasilnya akan lebih maksimal. Seperti di sini kedelai di Indonesia hasilnya pada umumnya antara 1,5 sampai dengan 2,5 ton per hektar. Sedangkan kalau di Brasil atau Amerika itu bisa 2 kali lipat hasilnya itu. Jadi antara 4 sampai 5 ton. Jadi ini juga semua tergantung teknologi, mekanisasi dan bibit daripada kedelai itu. Demikian. Baik, artinya cukup banyak aspek yang harus diperhatikan ke depannya, di antaranya menjaga harga di tingkat petani, kemudian juga penguasaan teknologi, dan juga mungkin beberapa insentif yang harus disiapkan oleh pemerintah, Pak Aib. Betul. Oke, memasuki tahun 2023, bagaimana Anda melihat dari potensi pergerakan harga kedelai ini, terutama dari sisi tantangan global juga, adanya potensi resesi, kemudian beberapa ekonomi di beberapa negara juga mengalami perlambatan, kemudian juga dari sisi arus logistik, arus barang, terutama kita yang sebagai pengimpor dari negara ekspor yang sudah dituju oleh Indonesia. Baik, terima kasih. Memang dengan kita 90% kedelai impor, 10% produksi kedelai lokal, harga kedelai itu semua tergantung daripada harga di luar negeri, di dunia di sana. Nah, sehingga suka atau tidak suka, kita ini akan tergantungkan kepada kurs dolar, transport logistik yang cukup mahal sekarang ini, terus harga minyak dunia itu juga mempengaruhi asuransi dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian untuk impor kedelai itu tidak begitu mudah. Di sisi lain, spesifikasi daripada kedelai yang kita impor itu betul-betul harus untuk food consumption. Maksudnya itu adalah khusus untuk makanan manusia. Jangan dicampur dengan untuk makanan ternak. Karena ada importir yang nakal, tapi kecil-kecil. Kemarin tahun lalu ini 2022 masih terjadi, tapi sekarang sudah tidak terjadi lagi. Sehingga itu perlu pengawasan dari Balai Karantina dan Perdagangan atas kualitas spesifikasi daripada kedelai. Yang keduanya, jumlah kedelai itu perlu diatur keseimbangan antara produksi impor dan ada produksi lokal dan juga jumlah impor. Tetap seimbang. Kita ini butuh kira-kira sekitar 3,3 juta kedelai untuk seluruhnya, gitu ya. Nah, tapi karena ini kadang-kadang produksinya ada, tidak ada, banyak, sedikit, itu yang membuat itu fluktuasi harga bermain. Oke. Nah, saat ini Desember, Januari itu di Amerika atau Brasil mulai November, Desember, Januari ini panen. Sehingga new crop ini, kedelai baru yang baru dipanen, ini banyak
dan biasanya harga cenderung turun. Namun ada faktor lain yang mempengaruhi harga itu, yaitu tadi kurs dolar, minyak, logistik dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Baik, Pak Aib, waktu kita cukup terbatas. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini, dan semoga bisa menjadi referensi ini bagi pemirsa IDX Channel, dan kita juga sama-sama mengharapkan pasokan kedelai di dalam negeri ke depannya terus melakukan arah perbaikan sehingga tidak tergantung lagi kepada impor. Kemudian juga menjaga harga di tingkat petani juga sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai di dalam negeri. Terima kasih Pak Aib, sehat selalu Pak. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan selamat menikmati tempe dan tahu yang berkualitas dan bergizi baik. Baik, Assalamualaikum ada Bapak Aib warahmatullahi Sarifudin, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia. Akhirnya saya David Sun Oval dan seluruh rekan kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.